Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita yang terakhir ya, pertemuan ke-15 karena untuk teman selanjutnya itu sudah UAS. Selamat pagi teman-teman, mohon maaf karena kita tidak bisa tatap muka dikarenakan, Zoom-nya sedang digunakan sehingga, saya membuat video pembelajaran saja yang nantinya akan di-upload melalui YouTube, akun YouTube. Nanti bisa dipelajari melalui video pembelajaran tersebut mengenai materi kali ini. Oke, untuk pertemuan kita yang terakhir ini kita akan membahas materi yang selanjutnya. Dari materi yang sebelumnya kita sudah belajar terkait bagaimana uji lanjut dengan menggunakan RAL faktorial, kemudian kita sudah belajar juga bagaimana menggunakan SPSS. Jadi diharapkan teman-teman semuanya sudah memiliki SPSS-nya masing-masing ya. Nah, kali ini kita akan belajar terkait metode pengujian non-parametrik. Jadi yang biasanya kita pelajari dengan menggunakan ANOVA, nah itu kan biasanya dia menggunakan uji parameter yang dia parametrik. Nah, sekarang yang menggunakan statistik non-parametrik. Menggunakan pengujian apa yang bisa kita gunakan? Salah satunya itu kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Ada juga yang bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, tapi yang biasanya sering digunakan itu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Langsung saja kita mulai. Jadi, apakah uji Kruskal-Wallis ini? Uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji pengganti one way ANOVA untuk uji non-parametrik. Nah, jadi dia untuk menguji yang data penelitian kita itu memiliki data yang non-parametrik. Nah, sampel ini biasanya diuji dengan menggunakan 3 sampel atau lebih yang tidak berpasangan. Tapi jika sampelnya itu hanya 2, itu nanti bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, jadi apa yang kita ketahui tentang uji non-parametrik? Tentu ketika dia tidak tidak dikatakan non-parametrik, maka dia artinya tidak mengikuti asumsi, ya kan? Asumsi apa yang sudah kita pelajari? Nah, asumsi-asumsi misalnya dia salah satunya itu tidak berdistribusi normal. Nah, jadi ketika kita menguji data penelitian kita itu datanya tidak berdistribusi normal, maka kita sebaiknya menggunakan uji non-parametrik. Nah, salah satunya dengan menggunakan uji menggunakan Kruskal-Wallis ini. Ketika sampel kita itu lebih dari 3. Tapi kalau hanya 2 itu bisa menggunakan uji Mann-Whitney seperti itu. Nah, jadi uji Kruskal-Wallis ini itu untuk mengganti uji one way ANOVA ya. Nah, kemudian untuk di perikanan sendiri itu banyak menggunakan pengujian ini karena data-data perikanan itu biasanya kan ada yang tidak berdistribusi normal. Jadi dia bisa mengujinya dengan menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, untuk formulanya itu nanti perhitungannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian untuk rumusnya ini untuk perhitungan secara manual atau secara matematis dapat kita lakukan perhitungan dengan cara seperti ini rumusnya. Jadi 12 dibagi normalitas dikali N, jumlahnya data ya, maksudnya N ini jumlah banyaknya data ditambah 1, kemudian sigma dari RI kuadrat dibagi NI kuadrat, RI ini nanti rankingnya, N ini jumlah perlakuan tiap sampel, kemudian dikurangi 3 dikali jumlah banyaknya data tambah 1. Nanti akan lebih jelasnya akan saya jelaskan di perhitungannya. Nah, hipotesisnya apa? Hampir sama dengan hipotesis lainnya. Jadi pengaruh perlakuan ini tidak berpengaruh signifikan untuk yang H0, kemudian untuk yang H1-nya perlakuan berpengaruh signifikan.
sama untuk hipotesisnya. Hanya saja dia nanti perlakuan ini biasanya nanti dia menggunakan ranking. Jadi dia di-rankingkan terlebih dahulu, baru bisa kita lakukan ujinya seperti itu. Nah, kemudian untuk penarikan kesimpulannya, jadi untuk Kruskal-Wallis ini kita menggunakan chi-square table, ya. Untuk chi-square table nanti bisa dicari teman-teman semuanya. Untuk chi-square table ini seperti apa? Sebentar. Oke, kita teruskan. Jadi untuk penarikan kesimpulan, jadi ada sedikit salah tadi ya. Untuk penarikan kesimpulan, jika nanti H hitung itu lebih kecil dari chi-square table yang kita cari, maka H0 itu diterima atau perlakuan itu tidak berpengaruh signifikan. Tapi jika H hitung itu lebih besar sama dengan chi-square table, itu H0 ditolak atau perlakuan itu berpengaruh signifikan. Ini untuk penarikan kesimpulan. Jadi nanti bisa di interpretasinya tidak hanya ini, jadi interpretasinya bisa dijelaskan sesuai dengan konten isi penelitian kita seperti apa. Nah, kemudian untuk contoh perhitungannya, jadi di sini terdapat data, di mana data ini berisi tentang data penelitian mahasiswa yang ingin meneliti jumlah pedagang ikan di setiap pasar tradisional di Serang. Nah, apakah terdapat perbedaan yang signifikan jumlah pedagang pada tiap pasar tradisional di Serang? Nah, ini ada data-data jumlah pedagangnya di tiap pasar, di pasar 1, pasar 2, dan pasar 3. Nah, nanti yang tahap apa yang kita lakukan terlebih dahulu, tentu kita harus menguji normalitas terlebih dahulu. Apakah dia berdistribusi normal atau tidak? Karena kita perlu tahu ini perlu diuji dengan Kruskal-Wallis atau bisa menggunakan ANOVA. Seperti itu. Jadi perlu dilakukan uji normalitas. Bagaimana uji normalitas? Silakan dicari di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah membahas terkait uji normalitas secara manual ya. Tapi kalau secara SPSS kemarin sudah saya pelajari, sudah saya beritahu bagaimana menguji normalitas atau dia berdistribusi normal atau tidak. Gitu. Nah, kemudian nanti kita lakukan rankingan terlebih dahulu, baru jumlah rankingnya itu kita totalkan dari ketiap sampel ini. Nah, jadi untuk tahap pertama dalam mengikuti perhitungan ini, perhitungan menggunakan uji Kruskal-Wallis ini, perlu kita untuk melakukan pengurutan terlebih dahulu sesuai dengan nomor atau nilai urut dari setiap sampel. Jadi sampelnya kita gabungkan terlebih dahulu menggunakan Excel ya. Dan nanti kita urutkan dari yang paling kecil, di sini 26, 26, 28, 28, 31, 31, 32, 34, 34, 34, karena ada banyak, 34-nya ada 3. Terus seterusnya sampai 47.
Nah, baru kita lakukan rankingan. Jadi lakukan ranking dari 1 sampai ke 27. Itu. Jadi ngerti ya. Nah, kemudian setelah dilakukan rankingan 1 sampai 27, totalnya berarti kan ada 27 data, jumlah banyak datanya ya. Nah, kemudian kita karena di sini dia 26 ini ada dua sampel atau dua nilai di perlakuan ini, maka rankingnya itu kita tambahkan lalu kita bagi 2 sesuai dengan jumlah banyak datanya. Jadi jumlah banyak datanya karena di sini 26 ada 2, maka kita tambahkan rankingnya. Di sini ranking kan 1, kemudian 2, 1 ditambah 2, kemudian dibagi 2. Jadi 1 tambah 2, 3, dibagi 2 jadi 1,5. Terus seterusnya untuk yang 28 ini kan dia ranking 3 dan ranking 4. Lalu kita jumlahkan 3 tambah 4 berapa? 7, 7 dibagi 2, 3,5. Itu juga yang 31 karena ada 2 jadi 5 tambah 6 terus dibagi 2 jadi 5,5. Kalau dia cuma hanya 1 bisa kita tuliskan rankingnya saja, ranking yang ada di dia 7. Data ini 7 rankingnya. Untuk yang 34 ini dia karena ada jumlah datanya banyak ketiga, maka dijumlahkan tiap rankingnya 8, 9, 10 ini, kemudian dibagi 3. Jadi 8 tambah 9 tambah 10 bagi 3. Jadi hasilnya 9. Itu ya. Nah, kemudian setelah dijumlahkan semuanya, baru kita masuk ke penjumlahannya. Jadi penjumlahan tiap rankingannya. Nah, kita urutkan terlebih dahulu tadi sudah kan? Lalu kita masukkan ke tabel yang tadi. Yang 46 ini di ranking mana? 26, 26. Terus yang 35 ini berapa? 35 ini 11,5 ya, 11,5. Itu seterusnya di tiap sampel, lalu kita jumlahkan rankingnya. Totalnya di sini 174,5, di sini 118,5, dan di sini 85 untuk yang pasar 3. Nah, setelah ketahuan semua rankingnya di sini, baru bisa kita masukkan ke rumusnya. Nah, dari rumusnya ini kita menggunakan rumus tadi, jadi kita ingin mengetahui H hitungnya. Jadi jumlah H hitungnya itu rumusnya 12 dibagi banyaknya data dikali banyaknya data tambah 1 dikali sigma dari ranking tadi, ranking tiap sampel dikuadratkan dibagi dengan jumlah data tiap sampel. Itu ya. Kemudian dikurangi 3 dikali jumlah data ditambah 1. Nah, kemudian dimasukkan tadi kan jumlah banyaknya data ada 27. Kemudian totalnya tadi untuk ranking 174,5. Mohon maaf ini bentar saya ubah dulu. Oke. Nah, jadi untuk ini untuk perankingan ini jumlah total datanya tadi yang di ranking tadi. Yang ini untuk pasar 1, pasar 2, pasar 3 karena jumlahnya 9 semua, maka lalu kita jumlahkan gitu. Ini dikurangi 3 dikali 27 jumlah data ditambah 1. Kemudian hitungnya itu dapatkan 7,21. Nah, kemudian kita perlu tahu chi-square table-nya 5%.
untuk derajat bebas 2, 5,991. Sebentar, saya buka chi-square table-nya. Jadi karena kita pakainya di situ tingkat signifikansinya 5%, maka kita pakai chi-square-nya untuk tingkat signifikansi 5% ya, atau 0,05. Nah, ini. Nah, ini untuk tabel Kurskawalis ya. Silakan teman-teman cari di online, banyak sekali terkait tabel Kurskawalis ini. Nah, karena kita menggunakan tingkat signifikasi alfanya itu 5% atau 0,05, maka kita lihat kolom yang ini. Kemudian untuk derajat bebasnya, tadi kita perlakuannya karena 3, jadi derajat bebasnya 3,1 jadi 2 ya. 2, maka kita hubungkan dapatnya 5,991 alfanya atau chi-square-nya, chi-square tabelnya. Oke, jadi di sini nilainya 5,991 untuk chi-square tabelnya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, setelah didapatkan chi-square table 5%, chi-square table 5% itu 5,991, lalu kita tarik kesimpulan. Maka karena H hitungnya itu 7,21 lebih besar dari chi-square table, maka H0 ditolak dengan kesimpulan perlakuan itu berpengaruh signifikan atau perlakuan itu berbeda nyata. Seperti itu. Jadi terdapat perbedaan nyata dari perbedaan pasar di Kota Serang. Jumlah banyaknya pedagang ikan di tiap pasar ikan itu memiliki perbedaan yang nyata. Itu ya. Ini untuk perhitungan secara manual. Kemudian untuk perhitungan menggunakan SPSS, di sini saya akan melakukan mengujinya langsung dengan menggunakan SPSS, jadi silakan diperhatikan. Nah, nanti untuk kriteria pengujiannya seperti ini ya, jika signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05 maka H0-nya diterima, namun jika lebih kecil 0,05 maka H0-nya ditolak. Gitu. Ya, kita langsung masuk saja ke SPSS-nya. SPSS, sebentar. Oke. Nah, jadi di sini sudah saya masukkan data-datanya yang
data-data tadi sama. Nah, pertama kita buka dulu variabel view-nya. Kita masukkan nama pedagang. Tadi yang pertama kan, faktor pertama dependennya itu jumlah pedagangnya dengan tipe numerik. Kemudian desimalnya kita ubah 0 ya, karena kita tidak ada desimal di sini. Kemudian values-nya dikosongkan, kosongkan juga missing-nya, kolomnya 8. Kemudian measure-nya kita ganti dengan scale. Nah, kemudian untuk jumlah variabel yang kita lihat itu pasar atau jenis-jenis pasarnya. Nah, atau pasar 1, pasar 2, dan pasar 3 tadi ya. Nah, kemudian kita pilih numerik juga. Nah, untuk values-nya kita masukkan untuk angka 1 itu pasar 1, 2 itu pasar 2, dan 3 untuk pasar 3. Kita klik OK. Nah, kemudian ini kita measure-nya kita ganti nominal. Karena kita nanti menggunakan nominal. Kemudian kita masuk ke data view, lalu kita masukkan data-data tadi. Tidak perlu diurutkan, jadi untuk yang SPSS ini tidak perlu kita mengurutkan terlebih dahulu. Tapi kita langsung saja masukkan datanya. Tapi kalau di Excel kita harus mengurutkan untuk melihat rankingannya kan. Karena rumusnya dia menggunakan rankingan. Lalu kita masukkan datanya tadi secara acak, kemudian pasar. Jenis-jenis pasarnya kita masukkan juga 1, 2, dan 3. Nah, kemudian untuk kita terlebih dahulu kita harus menguji normalitasnya kan, untuk melihat apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Kalau dia tidak berdistribusi normal, artinya kita bisa menguji dengan menggunakan Kruskal-Wallis. Tapi kalau dia berdistribusi normal, kemudian homogen datanya, sesuai dengan asumsi semuanya, maka dia bisa kita menggunakan ANOVA saja. Gitu. Nah, di sini kita lihat dulu normalitasnya dengan menggunakan mengklik Analyze, Descriptive Statistics, pilih Explore, sama yang sebelumnya kita lakukan ya pada pertemuan yang lalu. Kita pilih jumlah pedagang ini di dependent list, kemudian faktor listnya kita pilih pasar. Ini pasarnya. Kemudian kita masuk ke plots, yang di box plots-nya kita ganti non, descriptive-nya stem and leaf. Nah, untuk normalitas itu diklik untuk menguji normalitasnya, normality plot retest. Dan untuk menguji homogenitas kita, karena di sini ada eleven test ya, kemarin lupa saya memberitahu, jadi di sini kita bisa menguji normalitas homogenitas juga di sini. Kita klik on untransform di sini. Nah, kemudian kita klik OK, continue. Lalu di sini tetap bot ya, sama karena kita ingin melihat statistik dan plots-nya. Lalu kita OK. Kita tunggu. Oke. Nah, ini hasil yang keluar. Jadi kita langsung fokus ke normality ya, tes normalitasnya. Nah, di sini tes normalitasnya terlihat di Sapir-Whorf dan Kolmogorov-Smirnov. Jadi saya lupa menjelaskan. Jadi untuk pengujian menggunakan Kruskal-Wallis ini, dia kalau dia itu memiliki data, syaratnya dia kalau memiliki data, salah satu datanya saja itu tidak berdistribusi normal. Artinya hanya salah satu saja data itu dia tidak berdistribusi normal, maka bisa kita lakukan untuk uji Kruskal-Wallis. Ataupun lebih, jadi satu saja dia sudah boleh masuk ke uji Kruskal-Wallis. Tapi kalau dia ketiga-tiganya misalnya dia tidak berdistribusi normal, berarti dia bisa juga tetap di uji Kruskal-Wallis. Artinya ada minimal satu data yang tidak berdistribusi normal. Seperti itu ya.
Kemudian kita lihat di sini test of normality-nya dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Di sini kalau dia lebih kecil dari 0,05 artinya datanya tidak berdistribusi normal. Nah, di sini untuk pasar 2 terlihat di sini datanya kurang dari 0,05. Sedangkan yang lain itu lebih dari 0,05. 0,2, kemudian 0,9. Nah, untuk pasar 2 dia tidak berdistribusi normal karena dia kurang dari 0,05. Sehingga bisa kita masukkan langsung ke uji Kruskal-Wallis. Sedangkan untuk di test of homogenitasnya, dia semuanya lebih dari 0,05, artinya datanya berdistribusi normal. Jadi, ada salah satu saja data yang tidak berdistribusi normal, kita bisa untuk melakukan uji Kruskal-Wallis. Seperti itu. Itu ya. Jadi, datanya di sini salah satu data terdapat data yang tidak berdistribusi normal atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi ini mohon maaf ya karena mungkin data yang saya masukkan random. Jadi di sini datanya test of normality-nya itu dia kurang dari 0,05, lebih dari 0,05. Jadi datanya ini semuanya berdistribusi normal karena ini 0,2 ya. Jadi ini kita asumsikan saja data test of normality-nya ini di bawah 0,05 gitu ya. Atau kurang dari 0,05 sehingga dia bisa dimasukkan ke uji Kruskal-Wallis seperti itu. Bentar. Oke. Jadi seperti itu setelah kita melakukan uji normalitas, kita bisa masuk ke pengujian Kruskal-Wallisnya seperti apa. Saya stop share dulu. Nah, untuk kita menguji Kruskal-Wallis, di sini dengan cara klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih legacy dialogues, pilih key independent samples. Nah, kemudian bisa kita masukkan jumlah pedagangnya ke test variable list, ini karena sudah saya masukkan. Kemudian yang pasarnya kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di sini nanti akan ada tanda-tanya. Kita pilih define range-nya. Karena tadi ada 3 grup ya, jadi kita minimum 1, maksimum 3. Karena ada 3 grup, ada 3 sampel seperti itu. Kita continue, kemudian centang Kruskal-Wallis hanya. Kemudian kita klik OK. Itu. Nah, kemudian kita lihat di sini hasilnya. Nah, hasilnya kita lihat
tes statistiknya. Di sini kita fokus ke signifikansinya. Jadi nilai signifikansinya ini 0,027, artinya kurang dari 0,05. Sehingga datanya ini tidak datanya ini H0-nya itu ditolak. Sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan yang nyata. Seperti itu. Karena dia 0,05. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, di sini. Karena tadi dia kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang nyata pada perlakuan tersebut. Nah, sama dengan tadi perhitungan secara manual ya. Dia terdapat perbedaan yang nyata, artinya H0 ditolak. Nah, kemudian itu mungkin untuk bagaimana mengetahui uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan cara perhitungan manual dan juga dengan SPSS. Nah, di sini saya terdapat ada tugas yang akan saya berikan. Jadi untuk absensi, jadi untuk presensi nanti saya ambil dari pengumpulan tugas. Jadi yang mengumpulkan tugas saya anggap hadir pada pertemuan kita kali ini. Nah, silakan nanti di-upload dengan Sepada di link yang saya berikan di Sepada nantinya. Ini dikerjakan dengan menggunakan perhitungan dan secara manual dan juga dengan SPSS dimasukkan ke dalam Word lalu dibuat interpretasi datanya sampai kesimpulan. Seperti itu ya. Ini jelas ya untuk soalnya. Seorang mahasiswa ingin meneliti efek penambahan tepung rumput laut terhadap tingkat kesukaan konsumen terhadap bolu rumput laut. Nah, ini konsentrasinya, perlakuannya. Nah, kemudian jumlah panelis yang diuji atau total datanya itu ada 15 orang untuk tiap perlakuan. Nah, silakan dicari dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih, itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau banyak salah dari saya. Nah, jadi untuk UAS dari saya nanti materinya akan seputar yang saya ajarkan dari setelah UTS sampai sekarang. Nah, silakan dipelajari bagaimana menghitung menggunakan secara manual maupun SPSS seperti itu. Nah, nanti bisa saling bekerja sama terlebih dahulu untuk bisa nantinya lebih leluasa untuk mengerjakan soal-soal UAS nanti. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Silakan dikerjakan tugasnya untuk sekaligus sebagai tanda untuk presensi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kata dari saya banyak salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selalu belajar. Terima kasih.